Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi kali ini saya masih mau membahas soal proses persetujuan dari Kevin Dix yang kemarin ada pro dan kontra di DPR RI, khususnya di Komisi 10 dan Komisi 8. Jadi ada yang menerima, ada yang juga pro dan kontra. Jadi menurut saya itu hal yang biasa. Cuma ada statement-statement dari para anggota DPR RI ini yang menurut saya itu agak sedikit melenceng dari proses naturalisasinya Kevin Dix. Bahkan ada yang meminta kalau bisa ini yang terakhir. Nah menurut saya tidak bisa yang terakhir. Kenapa? Karena kita punya sepak bola ini membutuhkan mereka pemain-pemain keturunan yang punya kualitas lebih dari bakat-bakat yang ada di Indonesia atau pemain-pemain yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, apakah pemain-pemain lokal Indonesia tidak berbakat, skillnya mereka di atas rata-rata atau seperti apa? Oke, mereka mungkin punya bakat, tetapi kalau kita berbicara soal teknik di lapangan, kemudian kualitas permainan, pasti mereka kalah dari pemain-pemain keturunan. Nah ini pemain-pemain keturunan mungkin bukan hanya Kevin Dix yang akan dinaturalisasi, mungkin ada beberapa pemain lagi yang akan segera datang yang menurut saya posisi striker itu harus diisi. Mungkin saja ke depannya setelah Kevin Dix ada nama-nama lain yang akan diproses naturalisasinya atau perpindahan kewarganegaraan dan juga federasinya. Nah, statement dari anggota DPR RI yang sedikit melenceng dari proses naturalisasinya Kevin Dix itu mendapatkan banyak sekali tanggapan dan komentar dari netizen. Oke, tanpa lama-lama mari kita simak sama-sama tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia. Guys, ada info terbaru nih di kanan ya. Ini nih Ketua Umum Komisi 10 DPR RI Bu Hetifah yang sudah menyetujui proses pemberian kewarganegaraan dari Kevin Dix Bakar Besi untuk segera bergabung ke timnas Indonesia. Terima kasih Bu. Dia ini tidak banyak omong, dia hanya bicara-bicara sedikit, kemudian tiba-tiba pemain-pemain keturunan sudah selesai itu proses naturalisasinya. Terima kasih. Ini nih Lord dari segala Lord nih guys ya, langsung menandatangani proses pemberian kewarganegaraan dari Kevin Dix, Noah dan Estella. Ini bener-bener guys ya, kita bener-bener semua seluruh supporter timnas Indonesia, seluruh pecinta sepak bola timnas Indonesia, untuk seluruh warga negara Indonesia, terima kasih kepada Bu Hetifah dari Komisi 10 DPR RI yang sudah secara cepat menyetujui proses pemberian kewarganegaraan dari Kevin Dix. Oh ya Pak. Nah ini kita sebenarnya harus terima kasih juga ke mereka. Walaupun ada pro dan kontra, tapi menurut saya kita harus objektif. Mereka sudah menyetujui proses naturalisasi dari Kevin Dix. Dan mungkin kemungkinannya Kevin Dix ini akan dipercepat akan dikebut proses naturalisasinya dia supaya dia bisa bermain lawan Arab Saudi. Mungkin tidak bisa main lawan Jepang tanggal 15, tapi semoga dia bisa bermain di tanggal 19. Karena ini mungkin besok tanggal 7 proses naturalisasinya dia itu akan dilangsungkan di Denmark itu kalau tidak salah ya teman-teman. Jadi kita berharap Kevin Dix bisa cepatnya membela timnas Indonesia, karena kita tahu kita masih kekurangan satu back. Kenapa kekurangan? Karena Mads Hilgers back andalan kita, back termahalnya kita itu lagi cedera hamstring. Jadi kita juga berharap dia tidak terlalu parah cedera hamstringnya dia, supaya dia bisa kembali ke timnas dan bisa ikut latihan sama-sama dengan dia punya kawan-kawan supaya bisa bela timnas lawan Jepang dan juga lawan Arab Saudi nantinya. Saya berharap bahwa semua ini yang terakhir. Ini bukan proses naturalisasi yang terakhir dan pasti. Keren Pak. Keren. Ini bukan yang terakhir, itu baru saya setuju. Bagaimana dengan teman-teman? Setuju kan? Tulis di kolom komentar. Artinya ke depan mungkin akan ada proses-proses naturalisasi yang lainnya dan di cabang-cabang olahraga lainnya. Takutnya kalau nggak disampaikan nanti kaget. Kami ingin berpesan kepada Mas Menteri agar tetap melakukan pembinaan. Bagaimana dengan upaya dari Kemenpora untuk bagaimana pelatih-pelatih kita ini di Indonesia? Kenapa PSSI usia 17 sampai 21 itu karirnya itu melesat? Tetapi begitu memasuki 22, 23, 24 mulai terjadi penurunan. Saya tanya ke pemainnya, bikin riset, kemudian dibuat penelitian, kenapa kelompok umur itu mereka gacor. Nah ini kan pertanyaan masyarakat juga, kenapa di kelompok umur mereka itu hebat, melesat, bagus sekali, tapi sudah menginjak usia 24 sampai usia prime-nya mereka, kan, itu mereka sangat-sangat melempem, jauh dari harapan masyarakat Indonesia.
Itu apa penyebabnya? Itu kan harus diriset juga sama DPR RI. Jangan hanya PSSI dan Kemenpora. Nah, untuk proses seperti ini saya pikir tidak hanya harus PSSI. Mungkin dari DPR Komisi 10 atau Komisi 8 bisa melakukan penelitian atau kerjasama dengan pihak-pihak swasta. Kenapa ini ya? Kenapa pemain-pemain muda Indonesia ya di usia muda mereka bagus, tapi sudah masuk usia prime yang usia emas mereka malah jadi ya tidak segacor waktu mereka muda. Itu seharusnya seperti itu. Mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih karena seluruh fraksi sudah menyetujui terkait dengan proses pemberian kewarganegaraan. Prinsipnya proses naturalisasi ini merupakan salah satu strategi jangka pendek menengah. Nah, itu dengar teman-teman. Proses naturalisasi ini bukan jangka panjang. Ini jangka pendek dan menengah. Artinya apa? Bakat atau bibit-bibit pemain Indonesia itu tidak akan dilupakan. Nah, mereka ini dikemanakan? Mereka ini akan dipersiapkan dalam program jangka panjang. Nah, pertanyaannya, hasilnya akan dinikmati kapan? Hasilnya tidak mungkin kita nikmati sekarang. Atau 5 atau 10 tahun ke depan. Tidak mungkin. Mereka mungkin hasilnya itu akan dirasakan 20 atau 25 tahun ke depan. Ketika Indonesia sudah masuk ke Indonesia emas. Jadi kita bisa lihat progres dari hari ini itu kita rasakan nanti 20 atau 25 tahun ke depan. Kan begitu harusnya. Saya tekankan kembali, seluruh atlet yang dinaturalisasi merupakan atlet yang darah asli dari Indonesia. Hanya berbeda tempat lahir saja. Saya pun itu kan. Saya bilang apa? Perbedaannya mereka dengan kita cuma satu. Perbedaan tempat lahirnya saja. Nah, dengan kita ini kan lahir di Indonesia. Bapak mamanya kita kan orang Indonesia, kakek neneknya kita orang Indonesia. Nah, perbedaan kita dengan mereka itu, ada salah satu keluarga mereka itu orang Belanda. Nah, keluarga yang lain mereka, keluarga kandung ya itu ada orang Indonesia. Nah, mereka itu lahir di Belanda. Jadi kenapa mereka harus dinaturalisasi? Karena mereka lahir di Belanda, otomatis mereka orang Belanda kan awalnya kan. Nah, ketika mereka mau menjadi orang Indonesia ya harus pindah dulu, dinaturalisasi dulu kan begitu. Menjadi saksi bagaimana Coach Indra Safri dan Coach Nova itu melakukan scouting sampai ke daerah-daerah pelosok, dan setiap kita melakukan acara seleksi pendaftarnya sampai 2.000-3.000 peserta. Dan ini terjadi di setiap daerah. Strategi paralel yang kami lakukan tidak hanya di sepak bola, bagaimana saat ini kita menguatkan ekosistem dan fondasi ke depannya. Dan sudah menjadi satu komitmen FIFA untuk membuka kantor di Indonesia, dan salah satu program utamanya adalah bagaimana trainer of train. Jadi melatih pelatih di Indonesia oleh SDM FIFA. Dan juga selain persiapan dan scouting, kejuaraan daerah, kejuaraan dari U7 sampai junior, saat ini juga fasilitas untuk pembinaan atlet juga sedang kami siapkan. Contohnya untuk 9 cabang olahraga, salah satunya termasuk sepak bola. Di Cibubur Desember ini sudah jadi tingkat dunia, itu ada sepak bola, ada atletik, panahan, badminton, dan khusus untuk atletik ada di Pengalengan juga baru saja minggu terakhir periode 2019-2024 itu kami resmikan. Dan nantinya juga di IKN Training Center sepak bola FIFA juga sudah jadi. Keren. Menunggu diresmikan oleh Presiden dan Presiden FIFA. Atlet Indonesia ini biasanya mulai tanda kutip kempes ini setelah usia 20 tahun. Karena setelah usia 20 tahun biasanya kita sebagai warga negara Indonesia ini sudah dihadapkan pilihan yang harus memilih dalam hidup. Nah, itulah yang harus kita perkuat, bagaimana olahraga memiliki fungsi industri dan ekonominya. Sederhana sebenarnya. Kalau tadi ada anggota DPR yang tanya, kenapa di usia muda mereka bagus, sedangkan memasuki usia emasnya mereka, masa prime-nya mereka itu kenapa mereka tidak sebagus masa muda dulu? Ya sederhana saja sebenarnya jawabannya dia. Kenapa mereka punya masa-masa usia emas itu tidak sebagus usia muda? Ya karena satu, karena mereka tidak profesional sebagai atlet, ya kan? Mereka tidak profesional sebagai atlet. Kalau mereka profesional sebagai atlet, khususnya pemain sepak bola, mereka tidak akan melempem di usia-usia emasnya mereka. Iya kan? Kalau mereka itu serius, mau kerja keras, latihan terus, saya pikir mereka akan tetap dipakai di mana saja mereka ada. Mau di klub profesional kah? Di timnas kah? Tapi kan mereka tidak profesional kan sebagai pemain atlet profesional. Jadi ya jangan tanya kenapa ini tidak segacor usia muda. Ya memang mereka tidak mau profesional sebagai atlet kan begitu.
yang bisa menjamin kesejahteraan kehidupan para tenaganya yang ada di dalam ekosistemnya. Jadi dari segi infrastruktur, pelatihan, dan di hilirnya adalah industri. Jadi dari hulu sampai hilir saat ini Kemenpora fokus membangunnya. Saya rasa dengan ekosistem yang saat ini sedang disiapkan, sudah nantinya berjalan. Ya, semoga kita sih berharap ya tidak hanya sepak bola tapi olahraga-olahraga lain juga di bidang atletik atau basket atau bulu tangkis. Ya kalau bulu tangkis kita jangan bicara banyak karena ya prestasi banyak di sana. Ya terlepas dari itu semua saya pikir ya infrastrukturnya harus dibangun juga, fasilitasnya harus dibangun. Kemudian kompetisi. Jangan hanya kompetisi liganya saja tetapi bagaimana dari liga Tarkam dari usia dini antar SSB itu harus dibangun dari sekarang. Nah, kalau bukan sekarang kapan lagi? Karena kalau kita sudah bangun dari sekarang progres grassroots-nya dia, saya pikir kita akan rasakan buahnya atau hasilnya itu 20 tahun ke depan. Jadi baguslah kalau ada ya, program dari Kemenpora kemudian PSSI yang mau menjangkau semua atlet yang ada di Indonesia supaya apa? Supaya mereka itu tetap berprestasi dan membawa nama Indonesia harum di kancah internasional itu. Ibu Anita selaku anggota DPR kritik naturalisasi Kevin Dick. Ibu ini bilang, saya harap ini yang terakhir karena melihat dari pengalaman kemarin ambil dari atlet luar itu nggak ada yang berhasil. Jangan diulangi lagi begini karena banyak atlet luar dan ternyata nggak membanggakan. Ya intinya begitu ya. Jadi Ibu Anita dari Partai Demokrat ini beranggapan bahwa timnas kita itu nggak ada hasilnya. Jadi yang kemarin peringkat 4 di Piala Asia U23 itu bukan hasil positif. Lolos ke Piala Dunia di Oke, mungkin Ibu Anita gak berpikir dapat trofi itu baru bisa dikatakan berprestasi. Tapi Ibu Anita lupa bahwa ada hal lain yang bisa disebut prestasi dari sebuah tim sepak bola. Oke, memang betul ukuran sebuah prestasi itu dilihat dari trofinya. Tapi kan sepak bola ini tidak hanya bicara soal trofi, tapi kita harus objektif melihat dari berbagai hal, melihat dari berbagai sisi. Dimana kita ketika bermain di Piala Asia U23, bayangkan itu kita ada di posisi 4 besar Asia U23. Kemudian di Piala Asia Senior itu kita masuk ke 16 besar loh. Itu apa yang masuk di sana? Itu yang bermain di sana siapa? Pemain-pemain lokal, pemain-pemain diaspora. Itu kolaborasi dan bawa Indonesia sampai sejauh itu. Apakah itu bukan prestasi? Jangan dong, itu prestasi. Kenapa saya bilang itu prestasi? Karena dari semua negara-negara yang ada di Asia Tenggara, cuma Indonesia yang bisa tembus sampai semifinal dan 16 besar. Jadi ya, kita jangan bilang tunggu dapat trofi dulu baru itu sebuah prestasi. Jangan seperti itu. 3 juga itu bukan hasil positif. Ibu ini kritik kenapa harus ambil atlet luar. Nah sekarang saya tanya Bu, kenapa Ibu kalau kunjungan kerja juga harus keluar? Partai Ibu mengizinkan kadernya untuk kunjungan kerja ke luar negeri. Padahal setelah kunjungan kerja keluar juga nggak ada yang berhasil tuh. Kerjanya biasa-biasa aja. Bahkan banyak yang mengecewakan rakyat. Ya mungkin Ibu ini nggak tahu, hiburan rakyat Indonesia satu-satunya adalah nonton bola, bukan nonton sidang anggota DPR. Di dalam sepak bola, kami diajarkan untuk kerjasama, tim saling support. Tapi kalau kami nonton sidang, kami diajarkan untuk saling debat, saling ribut, dan saling sikut-sikutan, saling menjatuhkan. Ya mungkin ini adalah kode panggilan silaturahmi ya dari Ibu Anita. Ya semoga, tapi jangan marah-marah, jangan berkata-kata negatif. Karena ya tidak sepantasnya lah supporter Indonesia yang baik-baik itu mengeluarkan kata-kata yang kasar. Jangan seperti itu. Silakan mengkritik, silakan beradu argumentasi, tapi jangan yang negatif-negatif. Kan begitu, itu baru keren sebenarnya. Kabar gembira untuk para pecinta timnas. PSSI buka pendaftaran volunteer untuk pertandingan melawan Jepang dan Arab. Nah, siapa yang mau daftar silakan daftar itu. Ya, anggota DPR katakan stop naturalisasi. Kita di sini banyak atlet. Mungkin yang dimaksud oleh Ibu ini adalah atlet ya yang di bawah gambar ini ya. Ada UFC-nya, ada kungfu. Atlet yang suka main adu jotos itu. Punya, ada karatenya, ada sepak bolanya. Jadi semua olahraga ada di sepak bola Indonesia. Makanya kita banyak atlet. Tidak hanya atlet sepak bola, tapi juga ada atlet tinju, atlet UFC, atlet karate, dan macam-macam. Jadi sepak bola kita sangat berwarna. Mungkin gitu maksudnya. Gimana menurut kalian? Ya, Ibu Anita bilang kita tidak kurang atlet-atlet dari Indonesia Timur, khususnya dari NTT. Betul, tapi pertanyaannya sederhana. Berapa orang pemain-pemain sepak bola dari NTT yang sudah tembus timnas senior untuk sekarang? Kan belum ada.
Itu artinya apa? Artinya mereka belum bisa bersaing dengan pemain-pemain sekelas Tom Hey, Jay Itzes, Mes, Hilger, Rizky. Jangan jauh-jauh lah ke pemain-pemain keturunan. Pemain-pemain lokal seperti Witan, seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Egi Maulana, Fikri Ramadan Santa, itu kan belum bisa bersaing. Saya pikir kalau mereka bisa bersaing, ada loh mereka di sana. Tapi kan sejauh ini kan tidak ada. Apakah kita kekurangan atlet dari NTT? Tidak kurang. Bahkan mungkin ada ribuan atlet di NTT. Tapi pertanyaannya sekali lagi, apakah mereka bisa bersaing di kancah internasional sekelas Piala Dunia atau Piala Asia? Kan belum tentu. Jadi itunya penting mereka dibina dulu di usia muda, melakukan kompetisi. Seharusnya ibu kritik ke PSSI-nya. Apakah kompetisi antara SSB atau kompetisi yang setiap tahunnya itu ada sudah berjalan atau seperti apa? Jangan kritiknya itu kayak Kemenpora. Kemenpora tidak tahu hal-hal seperti itu. Selesai rapat dengan Menteri Hukum, kali ini kita akan rapat dengan PSSI membahas naturalisasi. Betul ya Pak ya? Ya, Kita dukung sepak bola Indonesia berkembang ya Pak. kita dukung apapun kebijakan, yang penting Indonesia juara. Oh, keren. Masuk di jajaran negara-negara di dunia. Yang penting nomor 1 masuk Piala Dunia dulu. Ya harus itu, harus. Kita naturalisasi pemain-pemain yang berkualitas dan punya keturunan darah Indonesia. Betul ya Pak? Ya, dan harus jelas. Ya. Nah ini saya tahu dia, ini dari NTT 2 juga, anggota DPR ini dari Pulau Sumba. Jadi Pak Rudi Kabunang ini dia dari NTT 2, betul, dari NTT 2. Kalau ada anggota DPR yang mendukung seperti ini, saya pikir ya kenapa tidak semua mendukung? Kenapa tidak semua ya statementnya itu positif? Ya oke lah, boleh ada yang pro dan kontra, tapi menurut saya kalau sudah statementnya harus minta di stop atau dihentikan proses naturalisasi. Dan ada kemarin yang lebih lucu, itu yang tanya, ada satu ibu anggota DPR yang tanya begini, berapa berapa harga transfer? Itu ibu anggota DPR itu dia bikin malu-malu, malu fraksi, dia punya fraksi pasti malu. Kemudian dia punya pimpinan partai juga pasti malu. Dia punya keluarga, dia punya anak, suami pasti malu. Pertanyaannya sangat-sangat lucu. Memang dia tidak paham sepak bola, tapi ya bukan ya berbicara yang penting bicara begitu. Dia punya pertanyaan begini. Berapa harga transfer dari klub ke PSSI? Mungkin ibu ini pikir PSSI itu adalah satu klub di Indonesia. Makanya dia tanya harga transfer. Jadi, tapi dia punya pertanyaan bukan dari pribadinya dia loh. Dia itu bawa nama partai. Dia bilang ini pertanyaan dari partai kami. Itu artinya bukan pertanyaan pribadinya dia, tetapi dari partainya dia. Nah pertanyaannya, apakah orang-orang di partainya dia itu tidak tahu kalau PSSI itu satu lembaga di Indonesia? Iya kan? Apakah mereka tidak tahu? Ya tidak mungkin tidak tahu. Tapi pertanyaannya itu menurut saya sangat-sangat lucu. Dia bilang berapa harga transfernya? Menurut saya itu tidak ada harga transfernya. Transfer itu kecuali dari klub to klub, itu baru ada nilai transfernya, tergantung dari market value seorang pemain. Contohnya dia punya harga 151 miliar contohnya. Nah itu harus dibayar oleh klub yang berminat kepada pemilik klub, pemilik pemain ini, klub pemilik pemain ini, itu baru betul. Tapi kalau dari klub ke PSSI itu tidak ada namanya transfer. Jadi ada saja pertanyaan kemarin yang menurut saya ngawur sekali. Ada juga yang bilang tidak intens mengikuti timnas karena 9 diantaranya pemain naturalisasi dan 2 itu pemain lokal. Saya pikir ya itu juga sudah tidak intens menonton sepak bola, tapi so-soan untuk mengkritik. Iya kan lucu. Nah seolah-olah pemain naturalisasi ini orang asing ya, yang tiba-tiba jadi orang Indonesia. Kan sebenarnya itu kan lucu juga, ngawur ya, dan konyol menurut saya. Karena mereka ini orang-orang Indonesia yang lahirnya di Belanda dan kembali ke Indonesia untuk bermain bola untuk Indonesia. Seharusnya mereka tahu seperti itu, tapi mereka pura-pura tidak tahu. Dan soal sepak bola saya pikir ya kedepannya janganlah orang-orang ini lagi yang berkomentar soal sepak bola, karena sejujurnya ya menggelitik. Mereka tuh lucu, tidak paham bola, tapi karena mungkin itu tugasnya mereka untuk bertanya, ya bukan bertanya yang penting gitu. Yang penting tanya saja walaupun ngawur. Nah itu kan tanggapan masyarakat kan jadinya lucu. Kok bisa ya anggota DPR-nya kita, wakil rakyat, kok pertanyaannya seperti itu? Tidak berbobot loh pertanyaan-pertanyaannya mereka itu. Iya kan? Jadi menurut saya sekali lagi semoga ke depannya
Orang-orang ini jangan dikasih lagi kesempatan mereka untuk bertanya. Boleh kasih pertanyaan, tapi ya sudah siaplah pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang berkelas, supaya dijawab sama Kemenpora dan PSSI itu ya sesuai dengan ya tupoksinya mereka gitu, sesuai dengan jalurnya gitu. Jangan ya yang lucu-lucu, yang konyol-konyol lagi gitu kan. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal proses naturalisasi dari Kevin Dix. Ya, kita dukung saja prosesnya seperti apa dan semoga dipercepat supaya Kevin Dix bisa bermain lawan Arab Saudi nanti. Jadi ya, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.